nama saya Ninda Nadia, mahasiswa IKIP Siliwangi yang sedang melaksanakan KKN siklus 1, yaitu mendampingi orang tua dalam pembelajaran masa pandemi di Desa Tambak Mekar, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Nadia, saya mahasiswa IKIP Siliwangi yang sedang melaksanakan kegiatan KKN di Desa Tambak Mekar. Nah, sebelumnya, izin meminta waktu Ibu sebentar untuk sharing-sharing mengenai bagaimana sih pengalaman Ibu dalam mendampingi anak di masa pandemi gitu dan pembelajarannya. Bagaimana Ibu? Boleh? Boleh. Sebelumnya nama Ibu siapa? Nama saya Devi Wansari, usia 32 tahun, anak 5, pekerjaan di rumah tangga. Sekarang Ibu boleh ketika Ibu mendampingi anak gitu ya Bu, hambatan apa sih yang Ibu dapatkan gitu? Kalau saya sih karena anaknya banyak, yang ikut daringnya itu bukan satu aja, ada 3 anak, jadi lumayan. Mungkin yang anak pertama, kedua mandiri ya, nggak belajar sendiri. Kalau yang ketiga sama saya. Terus biasanya nggak kondusif karena diganggu sama adik-adiknya yang keempat sama yang kelima. Jadi biasanya jadi anaknya jadi malas belajar kalau udah diganggu gitu teh. Kalau cara Ibu mendampingi anak belajar tuh, apakah dibiarkan anak mandiri itu belajar sendiri atau Ibu tuh mendampingi mengajarkan? Biasanya sih mendampingi sampai dia selesai mengerjakan pekerjaan sekolahnya. Didampingi. Menurut Ibu, efektif nggak sih pembelajaran daring dilaksanakan pada pembelajaran anak di? Menurut saya sih tidak bagus. Tidak mau dalam anak. Kenapa? Karena dalam sosialnya pasti beliau akan kurang. Terus kendalanya itu, jadi anak itu lebih banyak pegang HP daripada belajarnya. Kadang kan mereka itu malah ke main IG, main FB, TikTok, itu Bu yang saya rasakan begitu. Jadi ke belajarnya itu nggak fokus Bu. Jadi kurang efektif. Jadi ketika misalnya belajar dari teh yang awalnya benar-benar belajar, lama-lama tuh kemana gitu, ke IG, ya, betul. Dan anak itu seharian itu pegang HP. Seharian? Iya, hampir seharian. Pasti belajarnya itu cuma sebentar aja Bu. Yang lama itu main HP-nya itu sih kendala yang paling ini. Jadi harapannya pandemi ini berakhir supaya anak-anak bisa belajar dengan semestinya. Ya sih, emang harapan semua gitu kayak gitu ya. Ini anak keberapa? Ini anak ketiga. Siapa namanya? Hayat Takia Sidki Anwar. Panggilannya? Hayat. Hayat lagi belajar apa coba? Boleh? Nah, di sini saya memberikan tips gitu untuk seorang bunda ketika mendampingi anak ketika belajar gitu kan. Ibu bisa lihat di sini. Nah, yang pertama itu berikan anak motivasi untuk belajar. Menurut Ibu penting nggak sih motivasi untuk anak gitu? Penting. Nah, salah satu boleh Ibu contohkan motivasi untuk anak itu seperti gimana gitu? Kalau saya sih memberikan pujian dulu sama anak, ayo kita belajar gitu, supaya tidak ketinggalan dari orang lain. Kan biasanya kalau tugas itu tiap hari ada, jadi supaya anak semangat belajar gitu. Terus mengingatkan anak untuk selalu mengerjakan tugasnya. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Teteh, sehat? Alhamdulillah. Lagi kondisi kayak gini mah harus menjaga kesehatan ya Teh. Penting banget untuk menjaga kesehatan. Nah, tujuan dari Teh meminta Teteh untuk menjadi sampel gitu, gambaran bagaimana orang tua mendampingi anak dalam pembelajaran daring. Nah, sebelumnya Teteh boleh memperkenalkan diri? Ya, nama Teteh saya Teteh umur berapa ya? pokoknya panggilan 98. Terus sekarang anak kedua yang paling kelas 5 yang dalam pembelajaran. Di anak tua ya dia. Jadi sistemnya itu kita mau wawancara Teteh gitu mengenai bagaimana Teteh itu mendampingi anak dalam pembelajaran daring. Nah, coba Teteh ingin tahu dulu, menurut Teteh pembelajaran daring itu apa? Pembelajaran daring itu kayak pembelajaran di rumah, dibimbing sama orang tua. Bener ya Teh, jadi pembelajaran daring itu pembelajaran jarak jauh yang dimana menggunakan media gitu, baik itu WA, Zoom dan yang lainnya. Nah, terus ketika Teteh mendampingi anak dalam pembelajaran daring, apakah terdapat hambatan atau kesulitan? Ada aja sih hambatan, karena kan anak kalau diajarin sama orang tua
nggak terlalu fokus. Beda sama ibu guru, kadang kan nggak takut. Anak-anak teh kadang kan kalau sama ibu guru fokus, enak lah diajarin. Kalau sama orang tua kan kadang nanti aja ini mana nanti aja sore, jadi nggak terlalu gimana ya. Kalau beda sama ibu guru lah pastinya kalau sama orang tua, karena sangkanya kan diogoh gitu, nggak apa-apa, nggak bisa juga biarin gitu. Kalau sama ibu guru kan dia ada rasa aduh harus ngerjain nih, teman-teman ngerjain gitu kan. Jadi dalam pembelajaran dari ini nggak kondusif gitu, sehingga anak itu apa ya, menyelesaikan tugas gitu, Iya, nggak kadang tepat waktu. disiplin sama gurunya. Iya. Oh, gitu. Baik, untuk mengatasi itu pengajaran apa gitu yang teteh berikan terhadap anak teteh ketika pembelajaran daring? Kalau misalkan akan udah lewat di WA ya, di grup, kadang kalau misalkan tugas sehari jam, misalkan absen dulu, absen sudah absen kasih tugas, nah baru kerjain dulu. Karena saya tuh satu HP 2 grup, semuanya di SD yang sama, makanya yang mana dulu pentingin dulu yang gede, yang kelas 5 SD, karena kan udah mau ke jenjang SMP kan ya, mau udah gede lah. Yang anak kecil mah masih belum bisa baca juga, masih dikit-dikit, makanya di ini yang itu. Jadi gitu, nggak dibarengin bareng dua-duanya, nantinya kedar. Motivasi teteh memotivasi anak untuk belajar tuh gimana sih gitu? Jadi kalau Aurel itu ya dari dulu emang beda sama teman-temannya, maksudnya beda tuh dulu mah waktu TK teman-temannya udah bisa baca. Kayak sekarang adiknya kayak gitu, dia belum bisa baca, malahan sampai sama kata saya, Rel, teman-teman kamu udah bisa baca, kenapa kamu belum? Tapi dia nggak tahu berusaha, nggak tahu gimana otodidak. Anak saya itu yang cewek tinggalnya di neneknya di Tamak, di Patrol sama sedaerah sini. Cuma bisa dia, mungkin dia otodidak, dan alhamdulillah dari kelas 2 sampai sekarang kelas 5 juara 1. Dan Terima kasih udah meluangkan waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh minta waktu adik-adik sebentar? Boleh. Boleh. Sebelumnya perkenalkan, nama Teteh Ninda Nadia, mahasiswa IKIP Siliwangi, Bandung, semester 7 yang sedang melaksanakan KKN Mandiri. Nah, di sini Teh Ninda minta waktu adik-adik sebentar untuk diwawancarai dan sharing-sharing mengenai apa itu pembelajaran daring. Boleh nggak? Boleh. Jadi sekarang lagi belajar daring ya? Iya. Oh iya. Coba boleh perkenalkan dirinya dulu. Nama aku Aisyah, Aisyah. nama aku Desi, Aisyah kelas berapa? kelas 8. 8B. Desi? Kelas 11. Kelas 11. Nah, jadi mengenai pembelajaran daring yang sedang adik-adik laksanakan kan ya sekarang, Iya. Teh Ninda ingin apa ya, wawancarai deh gitu ya sedikit, apa sih pembelajaran daring? Coba menurut Aisyah. Pembelajaran daring itu pembelajaran jarak jauh yang dilakukan secara online melalui media handphone. Oke, menurut Desi? Iya, sama pembelajaran jarak jauh melalui handphone media. Iya benar ya, jadi pembelajaran daring itu pembelajaran yang sistemnya itu jarak jauh dengan menggunakan media gitu, baik itu WA atau Zoom gitu. Nah, dari pembelajaran daring yang Aisyah sama Desi laksanakan, apakah mengalami hambatan nggak sih gitu atau kesulitan? Pasti Pasti ada ya. Coba deh dari Desi dulu, hambatannya apa aja? Dari mulai pasti jaringannya, sinyalnya. Kalau jelek kan pasti ketinggalan gitu apa yang disampaikan, apalagi penyampaiannya lewat Zoom. Dari Aisyah? Sebagian materi dari mata pelajaran ada yang nggak disampaikan, jadi kalau kita mau nanya tuh susah, apalagi kalau gurunya slow respon atau kayak gak mau ngasih tahu tentang pertanyaan yang mau ditanya gitu. Oh gitu, jadi kadang dari gurunya slow respon atau yang paling utama itu jaringan gitu ya. Nah, mengenai pembelajaran daring ini, Nina ingin menyampaikan sedikit materi, boleh nggak? Atau Boleh. biar menambah wawasan adik-adik gitu. Boleh. Nah, di sini ada PowerPoint. Nah, sebelum membahas apa itu pembelajaran daring, di sini kita bahas dulu pandemi gitu ya, yang sekarang lagi marak di mana-mana gitu, khususnya di Indonesia. Seorang siswa yang malas belajar dan akhirnya dia itu ulangan gak bisa gitu kan, nilainya juga jelek gitu. Nah, coba ya kita tonton bersama biar menjadi motivasi adik-adik dalam
berusaha menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Coba menurut Desi dan Aisyah, ini film bagus nggak? Bagus karena emang kayak motivasi supaya orang-orang tuh nggak banyak yang malas. Kesuksesan itu perlu diraih, perlu dikejar. Bener ya? Jadi setelah nonton video ini lebih semangat dong belajarnya. Pasti. Coba sekarang belajar apa? Boleh nggak Teh Ninda tahu? Mungkin waktunya juga udah jam segini ya gitu kan, takut kelamaan. Nah, kalau adik-adik masih belajar ya silahkan lanjut gitu. Nah, Teh Ninda pamit gitu. Terima kasih untuk waktu dan kerjasama Aisyah dan Desi gitu. Mohon maaf dari Teh Ninda kalau ada salah kata atau salah ucap atau salah tingkah gitu ya. Semoga Desi dan Aisyah itu lebih semangat gitu dalam belajar karena tadi sudah nonton kan video gitu. Pokoknya mah harus sukses ya. Oke. Sekian dari Teh Ninda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan, nama saya Ninda Nadia, mahasiswa IKIP Siliwangi yang sedang melaksanakan kegiatan KKN di Desa Tampak Bekar. Nah, tujuan saya ke sini meminta waktu Ibu sebentar untuk sharing-sharing mengenai bagaimana pembelajaran daring selama anak di rumah. Bagaimana Ibu bersedia? Bersedia. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Linda. Usianya? 43. Pekerjaan Ibu? Ibu rumah tangga. Pekerjaan yang mulia ya Bu. Kalau anak? Anak 3. Pasti sharing gitu Bu. Ketika Ibu mengajarkan anak di rumah gitu ya, belajar daring, apa sih hambatan yang Ibu rasakan gitu? Banyak. Susah diaturnya. Susah diaturnya. Kadang-kadang kan orang tua mah nggak banyak ilmunya. Jadi ngajarin teh ada sedikit-sedikit anak mengerti mungkin. Walaupun saya sering marah kadang-kadang. Insya Allah lah gini mah semaksimal mungkin insya Allah bisa memberikan yang terbaik buat saya. Jadi cara Ibu mendampingi anak belajar itu, apakah anak itu dibiarkan belajar sok aja gitu kamu sendiri atau Ibu mendampingi dari awal sampai akhir? Iya, mendampingi. Soalnya kan apalagi ini mah baru kelas 1 ya. Jadi nggak bisa sendiri, ini apa kan belum tahu ini apa. Sebelum pandemi juga kan yang kelas 1 mah ada dari pertama, dari absen, dari mulai belajar sampai mengisi pun harus didampingi gitu. Jadi banyak hambatannya gitu ya, banyak kurang efektif gitu. Iya. Ya pinginnya mah tetap muka lah, pinginnya mah cepat-cepat. Harapan semuanya Iya, gitu. iya. Nah, di sini Ibu ada beberapa tips nih ya, seorang anak itu dapat belajar di rumah dengan nyaman gitu. Salah satunya Ibu boleh dibaca. Nah, mungkin yang pertama itu motivasi gitu ya Bu. Jadi seorang orang tua itu penting untuk memotivasi anak, seperti misalnya ketika anak misalnya ingin belajar gitu, nah dari kata semangat aja itu Bu bisa menumbuhkan rasa percaya diri anak gitu. Kegiatan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.